Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam latihan solusi cerdas. Jawab soal ujian sekolah PAI untuk tingkatan SMA, SMK, MA, dan sederajat. Soal nomor 1. Ahli waris yang tidak mendapat bagian tidak terbatas atau mendapat bagian sisa dari harta warisan disebut A. Zawil arham, B. Asobah ma'al ghoir, C. Furudul muqaddarah, D. Jawil furud, E. Asobah. Ya, gampang sekali ya jawabannya. Pasti asobah ya. Betul, E. Soal nomor 2. Kemajuan peradaban Islam di dunia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain, gencarnya gerakan penerjemahan, penertiban pemerintahan, dan stabilitas pertumbuhan ekonomi serta politik. Dari narasi di atas, perilaku berikut mencerminkan keteladanan terhadap kemajuan peradaban Islam di dunia, kecuali, ingat ya, ini kecuali A. Mengadministrasikan segala kegiatan dengan baik, B. Mengikuti pertukaran pelajar untuk perluasan wawasan, C. Mengadopsi pengetahuan dari luar yang sejalan dengan Al-Quran, D. Mengenang dan mengagumi kemajuan peradaban Islam di dunia, E. Membangun ekonomi yang kuat agar dapat membangun pendidikan. Ini yang kecuali ya. Jawabannya betul sekali yang D ya. Soal nomor 3. Perhatikan narasi berikut. Pesatnya perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan banyaknya perubahan kultur sosial dan budaya yang bernuansa Islami. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan perkembangan Islam di Indonesia adalah A. Masyarakat dipaksa untuk memeluk agama Islam. B. Islam merupakan agama yang bisa dirubah budaya masyarakat. C. Islamisasi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan budaya bangsa. D. Setiap penduduk yang telah memeluk agama Islam wajib merekrut masyarakat yang lain. E. Penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya. Ya, jawabannya adalah 1, 2, 3. Betul sekali ya. Yang E. Soal nomor 4. Ijab dilakukan, ini dalam pernikahan ya. Ijab dilakukan oleh A. Pengantin laki-laki, B. Pengantin perempuan, C. Dua orang saksi, D. Penghulu, E. Wali. Ijab kabul 1, 2, 3. Jawabannya betul sekali ya. Wali. Soal nomor 5. Masa tunggu seorang laki-laki jika mau kembali lagi ke istrinya disebut A. Idah, B. Muhalil, C. Tolak sugro, D. Bain kubro, E. Sunnah. Masa tunggu adalah oke, idah namanya ya. Soal nomor 6. Lafal yang berarti bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu adalah dari A. Aniskurli wali walidaika, B. Wafisolluhu fi amaini, C. Ya bunaya la tusrik billah, 4. Wawasoinal insana. Yang ke E adalah inna syirka la zulmun adim. Jawabannya yang betul adalah yang A. Anis kurli wali walidai. Soal nomor 7. Dakwah Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam di Mekah telah tertanam kuat di kalangan sahabat-sahabatnya. Penyiksaan yang dialami para sahabatnya tidak mengubah keteguhan dan pendiriannya dalam mempertahankan ajaran Islam. Yang mencerminkan substansi dakwah Islam di atas adalah A. Akhlak mulia, B. Ajaran tauhid, C. Sejarah, D. Hadis, E. Fikih. Ya, dengan keteguhan ini berhubungannya. Jawabannya adalah ajaran tauhid. Soal nomor 8, perhatikan ilustrasi berikut. Telah meninggal dunia seorang suami dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan setelah diambil untuk pengurusan jenazah dan wasiat tersisa sejumlah 120 juta rupiah. Bagian untuk seorang istri dan seorang anak laki-laki adalah A. 15 juta dan 35 juta rupiah, B. 25 juta dan 52.500 juta rupiah, maaf, 52.500.000 rupiah, C. 35 juta dan 50 juta, D. 15 juta dan 70 juta, E. 35 juta dan 70 juta. Ya, ini untuk seorang istri dan seorang anak laki-laki. Ya.
Gampil kan? Gampil. Untuk istri 1/8 ya. Dan sisanya dibagi anak ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ya, gampang ya. Jawabannya pasti yang D ya. Jawabannya yang betul adalah Oke, D 15 juta dan 70 juta. Nah, untuk laki-laki dan untuk perempuannya 35 juta. Jadi jumlah 120 juta. Soal nomor 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Adam adalah seorang pemuda yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Dia pun mempunyai keinginan untuk menikah dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat yakni zina. Dalam keadaan seperti ini hukum menikah bagi Adam adalah A. Sunnah, B. Mubah, C. Wajib, D. Makruh, E. Haram. Jawaban yang betul adalah wajib karena sudah mampu. Kemudian soal nomor 10. Perhatikan narasi berikut. Seorang muslim atau muslimah yang akan menikah selain harus memenuhi syarat juga harus memenuhi rukun nikah yang telah ditentukan dalam syariat agama Islam. Karena jika tidak memenuhi keduanya, maka nikahnya menjadi tidak sah. Salah satu syarat nikah bagi seorang muslim atau muslimah adalah A. Beridentitas jelas, B. Adanya ijab kabul, C. Adanya wali nikah, D. Adanya calon pengantin, E. Adanya dua orang saksi yang adil. Yang mana? Oke, ya. Salah satu syarat nikah bagi seorang muslim atau muslimah adalah beridentitas jelas itu syaratnya. Kalau yang lainnya itu adalah rukun. Soal nomor 11. Jika dalam keluarga ada yang meninggal, kemudian yang ditinggalkan itu satu anak laki-laki dan perempuan, dua suami, C nenek. Berapa bagian untuk nenek? Nah, untuk nenek sekarang ya. Gampang kan? Iya, untuk nenek yang betul adalah jawabannya silahkan. 1, 2, 3. Iya, betul sekali ya. Yang D 1/6 itu untuk nenek. Kemudian perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mengucapkan hamdalah. 2. Membaca ayat Al-Quran. 3. Membaca 2 kalimat syahadat. 4. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Berwasiat tentang takwa. 6. Berdoa untuk kaum muslimin dan mukminin. Muslimin dan muslimat ya. Urutan rukun khutbah yang benar adalah silahkan A, B, C, D, E. Silahkan yang mana? Betul sekali yang B ya. Oke. Soal nomor 13. Perhatikan ketentuan salat jenazah berikut ini. 1. Takbiratul ihram, 2. Membacakan sholawat Nabi, 3. Membaca surat Al-Fatihah, 4. Berdoa untuk keluarga, 5. Berdoa untuk jenazah, 6. Salam. Urutan pelaksanaan sholat jenazah yang benar adalah silahkan dilihat A, B, C, D, dan E. Silahkan. Iya, jawaban yang betul adalah iya betul sekali ya. Adalah yang E. 1, 3, 2, 5, 4 dan 6. Soal nomor 14. Ayahnya Ahmad meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Ahmad kemudian meminta tolong kepada seorang ustadz untuk mengurus jenazah ayahnya. Oleh ustadz tersebut, Ahmad diperintahkan untuk menyiapkan kain putih untuk mengkapani jenazah ayahnya. Adapun jumlah kain putih yang diperlukan oleh Ahmad adalah A. 1 lembar kain putih, B. 2 lembar kain putih, C. 3 lembar kain putih, D. 4 lembar kain putih, E. 5 lembar kain putih. Ya, berapa ya? Berapa lembar kain putih untuk jenazah laki-laki? Betul sekali, 3 lembar kain putih C. Ya. Soal nomor 15. Bapak Hasim dan istrinya setelah menunaikan ibadah haji 3 tahun yang lalu dengan khusyuk merasakan kehidupannya yang lebih indah, damai, gembira lahir batin, dan merasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Kondisi yang dialami oleh Bapak Hashim dan istrinya menunjukkan suatu A. Hikmah haji, B. Syarat haji, C. Wajib haji, D. Rukun haji, E. Sunnah haji. Iya, jawabannya 1, 2, 3. A. Ya, hikmah haji. Nomor 16. Transvalansi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi
dengan baik. Transparansi yang menjadi pembicaraan pada saat ini adalah mata, ginjal, dan jantung, karena ketiganya sangat penting fungsinya bagi manusia. Berdasarkan narasi tersebut, hukum transparansi organ tubuh ditempuh melalui A. Lembaga hukum milik pemerintah, B. Upaya para ulama melalui ijtihad, C. Pemikiran para penegak hukum, D. Penggalian di kitab Al-Quran, E. Penggalian hukum di hadis. Jawabannya adalah yang B. Upaya para ulama melalui ijtihad. Soal nomor 17. Tidak ada raut pesimis dalam wajah Suryadi, seorang penjual pensil keliling yang berusia 70 tahun. Cuaca hari itu terasa panas. Ia membawa tas punggung berisi pensil berkeliling mencari tempat untuk menjajakan jualannya. Sungguh perjuangan hidup yang luar biasa. Selama lebih dari 10 tahun menjual pensil. Ia lebih bahagia berjualan pensil daripada mengemis. Meskipun keuntungan yang diperolehnya hanya Rp250 per biji. Berdasarkan kisah tersebut, nah, nilai keteladanan dari sosok Suryadi adalah A. Pekerja keras tanpa pernah putus asa, B. Hemat dalam membelanjakan harta, C. Rendah hati kepada siapapun, C. Mencintai dunia apa adanya, E. Ramah kepada setiap orang. Oke, jawabannya adalah nih, yang A ya, bekerja keras tanpa pernah putus asa ya. Baiklah, kita lanjut. Nomor 18. Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa bekerja keras. Sikap kerja keras dapat diterapkan di berbagai situasi dan kondisi, baik sebagai pelajar, pekerja, ataupun profesi lainnya. Perilaku berikut yang merupakan perilaku kerja keras bagi peserta didik di lingkungan sekolah adalah A. Menggunakan seluruh waktu untuk kursus bahasa Inggris, B. Berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan ekstrakurikuler, C. Mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin dan antusias, D. Aktif mengikuti organisasi kemasyarakatan pada jam sekolah, E. Mengajak teman-teman untuk mendirikan organisasi tandingan OSIS. Ya, jawabannya silahkan. 1, 2, 3. Iya, betul sekali ya. Adalah C. Mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin dan antusias. Kemudian selanjutnya nomor 19. Seorang yang menerapkan perilaku syaja'ah selalu berbuah manis dan mendapatkan penghargaan yang tinggi dari Allah. Namun terkadang mereka harus menghadapi tantangan dan hambatan, bahkan mendapatkan ancaman kekerasan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku syaja'ah adalah A. Anton berani menegur seseorang yang akan berbuat jahat. B. Herman mengerjakan semua tugas sekolah dengan penuh semangat. C. Irfan mengikhlaskan semua peristiwa hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Jaka memarkir sepeda motor miliknya di depan rumah tanpa dikunci. E. Amron memukul tersangka pencuri burung di lingkungan tempat tinggalnya. Ini contoh perilaku saja ya. 1, 2, 3. Iya, jawabannya adalah yang A. Anton berani menegur seseorang yang akan berbuat jahat. Nomor 20. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. 1. Umar memilih kuliah di jurusan ilmu falak. Ia bertekad memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. 2. Rashid lebih memilih belajar di pondok pesantren berbasis pertanian untuk mengembangkan pertanian di daerahnya. 3. Maryam termotivasi mendalami ilmu farmasi agar mampu mengembangkan obat herbal. 4. Ramdan memilih kuliah di Fakultas Kedokteran agar dapat menolong orang-orang miskin yang sakit. 5. Nadia meluangkan waktu 5 bulan untuk mendalami ilmu tauhid, ma'rifatullah. Berdasarkan pernyataan tersebut, contoh menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah yang fardu kifayah yang mana ya? 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, 3, dan 5, C 1, 2, 4, dan 5, D 1, 3, 4, dan 5, E 2, 3, 4, dan 5. Silakan urutannya ya. Oke, dijawab.
Betul sekali, jawabannya adalah yang A. 1, 2, 3, dan 4 ya. Fardu kifayah itu hukumnya. Nomor 21. Umat Islam harus membiasakan diri berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah nilai utama dalam membentuk kepribadian. Perilaku jujur merupakan sifat terpuji yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kejujuran. Adalah A. Ali menolong temannya yang sedang mengalami musibah banjir bandang. B. Ridwan mengembalikan barang yang ia temukan kepada pemiliknya. C. Mulyani memotivasi sahabatnya agar berkata jujur kepada orang lain. D. Nelly membiarkan pemulung memasuki kawasan perumahan. E. Budi memberikan uang kepada pengemis di tepi jalan raya. Iya, jawabannya 1, 2, 3. Yang B. Ridwan mengembalikan barang yang ia temukan kepada pemilik. Soal nomor 22. Sebagai seorang guru, Nurul sangat memperhatikan kelayakan pakaian yang digunakan sesuai dengan profesinya, tentu saja dengan tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam adab berpakaian. Berdasarkan narasi tersebut, yang tidak termasuk kriteria pakaian muslimah adalah A. Pakaian tidak terlalu panjang sampai menyapu tanah. B. Pakaian tidak terlalu ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh. C. Pakaian tidak memancing nafsu bagi orang yang melihatnya. D. Pakaian yang digunakan tidak didapatkan dengan cara yang halal. E. Pakaian tidak terlalu tipis sehingga dapat memperlihatkan bagian aurat. Ya, jawabannya adalah yang D. Pakaian yang digunakan tidak didapatkan dengan cara yang halal. Soal nomor 23 ya. Keyakinan akan adanya hari akhir dapat mengantarkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam hidupnya. Perilaku berikut yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah A. Selalu mengambil hikmah atas segala peristiwa yang terjadi meskipun buruk. B. Memperbanyak amal soleh untuk membekali diri menghadapi kehidupan masyarakat. C. Selalu berusaha meneladani sifat-sifat Rasul Allah dan dalam kehidupan sehari-hari. D. Gemar membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya. E. Berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal dan berdoa. Iya, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal 4. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani beberapa fase kehidupan baru menuju alam bako. Salah satu fase tersebut adalah manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Fase kehidupan yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah A. Yaumul Ba'as, B. Yaumul Mijan, C. Yaumul Jaja, D. Yaumul Hasar, E. Asyirat. Jawabannya adalah 1, 2, 3. Betul sekali ya. Yaumul Ba'as. Soal nomor 15. Bapak Hasim dan istrinya setelah menunaikan ibadah haji 3 tahun yang lalu dengan khusyuk merasakan kehidupannya yang lebih indah, damai, gembira lahir batin, dan merasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar melakukan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Kondisi yang dialami oleh Bapak Hashim dan istrinya menunjukkan suatu A. Hikmah haji, B. Syarat haji, C. Wajib haji, D. Rukun haji. Hal nomor 26. Keimanan kepada malaikat secara benar sangat berpengaruh pada karakter dan sikap seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Ia akan taat pada hukum Allah, aturan dan norma yang ada serta memiliki kejujuran dan integritas dalam menjalankan amanah yang diterima. Pernyataan berikut yang bukan merupakan cerminan sifat-sifat malaikat. A. Senantiasa taat dan patuh kepada Allah. B. Memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat. C. Tidak makan, minum, dan memenuhi kebutuhan biologis. D. Senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. E. Bertasbih siang dan malam dan tidak pernah melewatkannya. Oke, jawabannya adalah yang B. Betul sekali ya. Soal nomor 20. Perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 190 berikut ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Oke. Perilaku yang mencerminkan sikap sesuai dengan kandungan ayat tersebut yaitu A. Bersikap objektif dalam mengambil keputusan.
B. Berpikir kritis dalam memahami fenomena alam. C. Berpikir kritis dalam menghadapi problema hidup. D. Memahami Al-Quran dengan baik untuk kehidupan. C. Memahami Al-Quran dengan baik sebagai bekal di akhirat. Silahkan dijawab. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Berpikir kritis dalam memahami fenomena alam. Soal nomor 23 ya. Keyakinan akan adanya hari akhir dapat mengantarkan manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dalam hidupnya. Perilaku berikut yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir adalah: A. Selalu mengambil hikmah atas segala peristiwa yang terjadi meskipun buruk. B. Memperbanyak amal soleh untuk membekali diri menghadapi kehidupan masyarakat. C. Selalu berusaha meneladani sifat-sifat Rasul Allah dan dalam kehidupan sehari-hari. D. Gemar membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan isi kandungannya. E. Berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha secara maksimal dan berdoa. Iya, jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal Soal nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Telah meninggal dunia seorang suami dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan setelah diambil untuk pengurusan jenazah dan wasiat tersisa sejumlah 120 juta rupiah. Bagian untuk seorang istri dan seorang anak laki-laki adalah: A. 15 juta dan 35 juta rupiah. B. 25 juta dan 52.500 juta rupiah. Maaf, 52.500.000 rupiah. C. 35 juta dan 50 juta. D. 15 juta dan 70 juta. E. 35 juta dan 70 juta. Ya, ini untuk seorang istri dan seorang anak laki-laki. Ya. Gampil kan? Gampil. Untuk istri 1/8 ya. Dan sisanya dibagi anak ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Satu anak laki. Soal nomor 30. Perhatikan bacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pernyataan berikut merupakan contoh perilaku yang mencerminkan ayat tersebut, yaitu: A. Memiliki sikap empati terhadap sesama manusia. B. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan. C. Menjalin hubungan dengan sesama muslim saja. E. Menyelesaikan perkara dengan musyawarah. E. Bersama-sama menjaga tali persaudaraan. Jawaban yang tepat adalah yang E. Ya, yang E. Bersama-sama menjaga tali persaudaraan. Faslihu baina akhwaikum. Soal nomor 31, soal nomor terakhir ya. Perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana titik-titik wasa'a sabila. Nah, lafaz yang benar untuk melengkapi ayat tersebut yang titik-titik tadi: A. Fahisatan. B. Azzaniyatu. C. Fajlidu. D. Wa aslahu. E. Wala taqtulu. Yang betul adalah, oke, betul sekali ya. Jawabannya yang betul adalah yang A. Fahisatan. Wasya as-sabila. Terima kasih. Soal dari nomor 1 sampai 31 ya sudah kita bahas bersama. Semoga ada manfaatnya, menambah ilmu pengetahuan dalam belajar dan mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.